Oke, jadi balik lagi ke aplikasi kita ya, ke Quarkus Purpose. Jadi kan sebelumnya kita belum bikin yang di jurnal atau get list of journal ya. Jadi di sini ada jurnal. Nah, gua tuh pengen supaya ada satu endpoint untuk ngambilin data jurnal ini ya. Dengan setidaknya ada mungkin dua kali ya, dua filter. Yang pertama adalah filter by status dan juga filter by bookstock ya. Jadi nanti misalnya ada orang nih ya kan punya buku namanya IBN 002 yang ini nih kan. Datanglah dia ke perpus kan, ke kasir gitu. Pak, ini saya mau balikin buku nih, ini IBN 002 gitu. Ya kan gampang ya, tinggal dicari aja tuh. Dicari IBN 002, oh ini nih IBN 002. Jadi get list of journal based on bookstock. Dan juga statusnya adalah progress. Nah, itu bisa ya. Kenapa kita perlu journal ID? Karena kalau lu lihat di dalam endpoint kita, di resource, lalu pergi ke journal resource di sini. Nah, ini ketika kita melakukan pengembalian buku ya, kita memerlukan journal ID. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah asal muasalnya. Jadi sekarang di DTO gue pengen bikin satu data namanya adalah jurnal data ya. Jurnal data. Data. Nah, gini. Oke. Apa aja tuh, Bang? Oke, jadi ini ada ID aja, lalu ada string, ada bookstock ya. Bukunya apa? Lalu ada string juga book ID. Lalu ada string book title ya, ada membernya, member ID. Lalu ada member name, lalu ada private string atau journal status, ada namanya status, lalu private instant ya, ada borrowed at, dan instant juga returned at. Nah, segini aja ya. Lalu kita buatkan getter dan setter kayak biasa. Bentar, gue cari nomor ini nih. Bukan nomor sih, gue nyari tombol. Oke, jurnal data udah, lalu sekarang apa ini, Bang? Oke, sekarang kita pergi ke resource kita dong tentu ya, jurnal resource. Nah, di sini kita bikin satu endpoint di sini, tapi sebelum itu kita nginjek beberapa repository ya, 2 repository. Ada ini book repository, lalu yang kedua adalah nginjek member ya, member repository. Nah, kita nggak akan menggunakan relasi ya, relasi di entity ya. Kita akan memanggil data yang sederhana. Caranya adalah gini. Ini kan ada member ID dan book ID kan. Nah, nanti ketika kita dapat jurnal atau list of journal, kita akan ngumpulin semua member ID ya, listnya. Lalu kita cari ke member ID based on ID tadi gitu ya. Jadi pakai query in. Jadi member ID in ya, ID ini. Jadi ID ini in member ID. Begitu juga dengan buku. Nah, gampang ya. Jadi di sini gue pengen bikin kayak gini ya, get aja lalu public uni respond. Nah, gini. Jadi get journal begini aja. Lalu di sini ada namanya query param ya, dengan nama adalah stock ya. Yang pertama string gini stock gitu. Lalu yang kedua query paramnya adalah status gitu ya, tadi jurnal status. Dua ini aja cukup sebetulnya ya untuk nyari jurnal ketika pengembalian atau audit. Nanti kalau teman-teman memerlukan data arrange data ini teman-teman silakan jadikan PR aja ya. Oke. Jadi di sini ngapain ya? Jadi di sini ada kita kembalikan return ya jurnal find, tapi sebelum itu karena ini adalah query yang dinamis, kita bikin aja di sini pakai string builder ya, builder query new builder ini. Lalu karena gue nggak mau pakai if-ifan yang perpanjang, jadi gue pengen bikin query di sini append-nya adalah 1 sama dengan 1. Nah, kenapa gue pengen 1 sama dengan 1? Ini adalah kita melihat di dalam kode igniter teman-teman. Nah, ini adalah cara yang gampang supaya apa? Supaya nanti ini kan setelahnya tinggal bikin gini aja kan, n apa gitu ya, n apa gitu.
Jadi nggak perlu kita cek ini query pertama atau bukan ya. Kalau query pertama nggak perlu pakai n, kalau query yang kedua baru pakai n gitu ya, kan nggak perlu. Sudah pasti ini adalah query yang kedua atau kondisi yang kedua. Jadi di sini caranya gue pengen bikin pengecekan atau objek ini aja ya, objek ini non null ya, nggak null dalam hal status ya. Status. Kalau statusnya nggak null, gue pengen nge-append data ini. Jadi n gini. Ingat ya, gue pakai spasi. Kenapa? Karena nanti takutnya ini nggak ada spasi kan. Jadi n-nya ini sebelumnya pakai spasi ya. N status sama dengan gini status. Kita pakai named param ya. Lalu di sini gue pengen bikin parameter juga nih. Jadi parameters new parameter. Nah ini. Oke. Jadi di sini parameters n gini. N. Nah ini lalu status. Status ini bukan yang ini ya, tapi yang ini nih. Kalau namain Joko ya bebas ya, berarti nanti pakainya Joko gitu ya. Ini ada status gitu. Lalu di sini pakai ini nggak pakai if else ya, nggak pakai else tapi if. Oke. Jadi ada string gitu ya, string bukan string dah, string util ya, string util. Kita pakai yang quarkus runtime util is not null or empty stock ya, gini. Is null or empty. Jadi kita pakai negasi ya. Query append n book stock ini equals to stock gini. Nah, ini. Jadi parameters.n namanya adalah stock, kita isi dengan stock. Gampang ya. Lalu di sini tinggal kita pakai aja ya. Jadi query toString. Lalu parameternya kita ambil dari parameter. Lalu kita urutkan short dengan descending borrowed at. Gue pengen mengurutkan berdasarkan waktu peminjamannya ya. Nah ini list on item. Lalu gue coba transform to uni. Jurnal gini, lalu journey kita mulai. Oke. Journey kita bermulai dari list of buku ini ya, list of string book ID. Kita pengen kumpulkan book ID ini. Jadi caranya adalah string gini, lalu map jurnal get book ID to list. Save. Lalu kita juga pengen ngambil list of member ID. Ini jadi jurnal stream map jurnal gini get member ID to list. Gampang ya. Jadi intinya kita pengen ngambil seluruh book ID yang ada di jurnal ini ya, di list of journal. Oke, lalu ngapain Bang? Lalu pertama kita akan mengambil list of buku ya. Jadi di sini ada book repository. Nah, ini kita cari find by ya, kita cari find aja gini ID in. Nah, ini ID yang di dalam book ID. Nah, gini. Jadi list on item, lalu kita transform to uni, lalu dapatlah kita bukunya. Nah, buku ini, kita dapat bukunya ya. Nah, buku ini gue namain book DB aja dah. Jadi ada sebuah map string of book gini, ada jadi books gini. Nah, book DB ini kita stream lagi, lalu kita map, bukan kita collect ya, collect gini, lalu collector.map book get ID, lalu function identity. Intinya nanti kita bikin hash map ya dengan key adalah ID buku. Kenapa kita pakai ID buku? Supaya nanti si jurnal ini kan punya ID-nya ya, dia punya ID-nya buku ya, ID buku. Tinggal dicari pakai hash map ini ya. Ketika dapat key-nya diambil gitu, value-nya dapat yaitu entity dari buku itu sendiri. Gitu ya. Lalu setelah itu kita diamkan dulu ya, diamkan dulu tanpa kita utak-atik. Sekarang kita mengambil data dari member repository. Kita cari lagi berdasarkan ID ini, member ID. Kita ambil yang di sini ya, kita pakai yang ini. Lalu list lagi. Lalu on item, lalu transform to uni member DB gitu. Save ini. Oke, sekarang apa ini? Nah, sekarang kita juga ngelakuin hal yang sama. Jadi map string member. Nah, ini
members gini, members db dot stream dot collector to map, jadi member get id, lalu function identity. Gini, sip. Barulah setelah itu kita dapat membernya, list of member, kita juga dapat booknya, ya kan. Sekarang tinggal kita looping si jurnal kita, ya. Jadi stream map jurnal gini. Ini. Nah, lalu di sini kita dapat sebuah book, ya. Book diambil dari book map, books gini, get or default, ya. Kita akan ambil dari sini, ya. Nih, hashmap untuk dapetin data dari buku ini, ya. Jadi ambil dari journal.get book ID. Ya, kita ambil dari sini nih. Semoga gampang nih, ya. Gampang banget lah. Intinya jangan pusing-pusing, ya. Karena ini adalah hashmap biasa. Oke. Lalu di sini ada member, ya kan? Member, ya. Members gini, get or default gitu. Journal get member ID, ya. Lalu new member. Kenapa gue pakai ini? Karena takutnya nanti kena null pointer exception gitu, ya. Nanti yang terjadi pada CrowdStrike. Oke, jadi di sini gampang aja, tinggal kita bikin gimana ya jadinya? Oh ya, jurnal data dah. Jurnal data gini, new jurnal data gini. Lalu jurnal data set ID-nya diambil dari journal.getID gini. Lalu jurnal data set bookstock kita ambil dari journal.getBookstock. Nah, ini. Lalu jurnal set book gitu, ya, book ID kita ambil dari book get ID ini. Lalu jurnal set book title kita ambil dari book.get title. Lalu jurnal data set member ID kita ambil dari member get ID. Lalu jurnal data set member name kita ambil dari member get name gitu, ya. Lalu jurnal data set apa tadi, ya? Return at kali, ya. Jurnal get return at, lalu jurnal data set return at borrowed at, jurnal get borrowed at, lalu yang terakhir nih kayaknya nih. Lalu status set status. Jurnal get status. Oke, lalu tinggal kita return aja jurnalnya. Tapi kayaknya nggak bisa sih. Bisa lah. Jurnal gini. Oke, nah sekarang ini kan adalah list, ya. Sedangkan yang kita minta adalah uni respon. Nah ini. Jadi kita nggak bisa nih bikin begini, ya. Jadi di sini pertama kita taruh dulu ke tulis, ya, kita konversi. Di sini kita akan terima list of journal data, atau result. Ini boleh result. Kayak gini. Jadi di sini kita balikin saja return respon. Oke. Dari result lalu build. Cakep bener. Nah, sekarang kalau dilihat errornya tinggal apa nih? Transform to nih. Harusnya bukan transform to nih, ya, tapi transform aja. Sip. Oke. Tinggal kita jalanin. Tes. Apakah bisa sekali percobaan? Wah, gua nggak tahu, ya. Semoga aja bisa nih. Oke, sekarang kita pergi ke Postman kita. Mana Postman gue, ya? Ini. Oke, di sini gue coba HTTP gini, localhost 8080 journals gini. Oke, bentar, ini gue udah bikin belum sih? Belum, ya, belum bikin, ya. Oke, di sini nggak ada lah pasti. Oh iya, autentikasi bearer pakai token. Jangan lupa gue juga perlu autentikasi gua di sini. Coba send tes gitu. Oke, dapat tokennya. Kita coba hit ke jurnal. Dapat error 500. Apa nih katanya nih? Katanya ID inquiry. Oh, bentar, ini kayaknya ada yang salah nih. ID in ini member ID, ID-nya ini. ID in mana nih? Ref parameter juga bener, ya. Oh, ini salah nih. Harusnya short duluan, sorry, ya. Sorry. Nah, ini coba balik lagi ke sini. Ternyata kita nggak bisa sekali percobaan. Nah, dapatlah datanya, ya kan. Gue cobaan pengen kecilin tapi takutnya nggak kelihatan. Kelihatan nggak, ya? Intinya sekarang udah dapat semua nih. Ada member name, ada status, ya kan. Sekarang kalau lu pengen filter, tinggal pakai aja. Misalnya stoknya gue pengen yang IBN 001 gitu. Coba send
harusnya nggak ada. Nah, nggak ada. Nah, ini lalu kita coba cari statusnya yang completed. Ada in atau progress. Coba send. Nah, nggak ada. Coba gue pengen bikin create jurnal yang baru ya. Jadi di sini IEBN 001 coba send, created. Sekarang coba send. Nah, nggak ada ya datanya ya. Jadi kalau gue pakai 001, nah dapat dia. Jadi gitu ya. Sekarang kita udah punya endpoint untuk ngambil list jurnal. Thank you.